Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku kaya! Hai guys, oke seperti biasa gue mau ritual GB pala dulu ya, walaupun sebatas bilang terima kasih. Ya ilah, nggak ngotabet namanya. Oke, makasih buat maaf bu ya, Puan masih suka matiin mic, Puan Maharani, Gilang Mega Ontol, Uzumaki Jokowi dan Kenapa sih yang sedekah namanya Puan mulu dah? Ya udah deh, daripada gue emosi, mamam nih film. Film yang mengajarkan kita tips and trik menjadi anggota Dajjal ini dibuka dengan dua sejoli bernama Yuna dan Rina. Ya padahal Yuna kemarin udah terbenetkan dan malah reinkarnasi kembali. Yang kali itu Yuna memberikan hadiah yang di luar nalar bagaikan film ini karena Mas ngasih aku ini jepit rambut. umur udah segede dosanya gitu, bisa-bisanya ngasih hadiah pacar jepit rambut. Aku tuh mau cincin kawin, bukan ini mas. Nah denger tuh, buat kalian para pria gentleman, cewek itu butuhnya keseriusan cuy. Bukan cuman kata-kata aku sayang kamu doang. Caks. Kala itu si Rina yang ingin dicas secara sah, tapi si Yuna hanya orang kismin yang modal sayang dan cinta aja, membuat Rina pun seketika logout dari sana dengan menumpang bersama Lukat skin legend ini. Nah saat malam harinya, kameramen pun berhasil menyorot curhatan hati dari Rina karena ia malah berkata, Kok aku tuh sebel sama kamu, tapi aku sayang. pacaran di umur segini emang lagi lucu-lucunya ya. Lalu datanglah Yuna ke sana yang mengajak Rina usaha bareng jualan BBM ilegal, tapi Enggak, aku nggak mau, itu kan dosa. widih, tumben kali ini begundal tahu apa itu dosa. Udah tobat kah? Keuntungannya itu gede banget. Iya, aku mau, asalkan untungnya besar. Ya ilah, baru juga gue ngiranya udah tobat. Di malam itu juga mulailah si Yuna melakukan pengdajalannya bersama si Rina dengan membangun bisnis bareng mulai dari nol untuk modal nikah, tapi include juga dengan dosa-dosanya yang di-GB secara bersamaan. Lama-lama nih kalau mereka mati, meet and greet juga dah nih di neraka. Dan besoknya baru aja berjualan seperti biasa, para warga di sana tiba-tiba kebelet ingin beli bensin. Bahkan bapak ini yang melihat motor di depannya berhenti, dia malah ikut-ikutan untuk berhenti. Apalagi ini tertumben banget dalam hidup saya melihat seorang yang berjualan bensin memberikan harga diskon ke para pembelinya. Mau nggak pak? Cobain pak. Buset, si bapak disuruh nyobain bensin. Saya kasih diskon deh. Biasanya makanan, pakaian yang diskon, ini bensin. Emang ya aja-aja ada dah film ini. Kala itu datanglah pria bernama Galih ke sana untuk menggoda si Rina karena tertumben banget melihat ada orang jualan bensin ecer di sekitaran sana. Ya positif hamil aja, mungkin ini kampung ada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Dan tentunya si Galih pun melariskan bensin si Rina dengan mengisi full megazotnya dengan bensin hasil kawin silang antara Pertalite dengan air mineral. Selesai berjualan, mereka pun menghitung untung yang di luar nalar. Buset dah, jualan bensin ecer cuan perharinya segitu. Gila, auto beli skin legend setiap bulan ini. Dan karena sifat manusia yang tiap hari ingin mendapatkan yang lebih, Rina pun memiliki ide dengan menaiki harga BBM seperti zaman yang agar lebih cepat menuju kekayaan yang tak terbatas dan melampauinya. Nah setiap hari ya kerjaan si Rina hanyalah berjualan bensin bahkan walaupun musim hujan. Apalagi karena bensin yang mahal, Rina pun sempat menuai kritik dari para netizen. Loh kok harganya naik mbak? Gak ada diskon lagi? Lu kira promo Shopee tiap hari ada diskon? Namun karena jarak pompa bensin sangat jauh, bahkan harus menaiki pesawat terbang, jet pribadi dan kapal pesiar, Minon ini pun mau-mau aja membeli bensin di sana meskipun dengan harga yang relatif mahal. Selesai hujan reda, si Rina lagi-lagi menaiki harga BBM-nya menjadi 8.000 untuk versi premiumnya. Dan karena ini Minion hanya diberi adegan anggu-anggu aja oleh sutradara, ya tentunya dong ia gas-gas aja mengisi megazotnya dengan bensin premium. PCX dikasih premium, kasihan bet cuy. Di malam harinya saat menghitung cuan yang sangat gacor parah itu, Rina pun meminta ke Yuna agar menambah jumlah pasokan BBM-nya karena semakin banyak otomatis semakin cepat Rina dicas secara sah. Alhasil Yuna pun langsung mendatangkan truk BBM ke kampung sana. Ya mungkin si Yuna punya orang dalam di BUMN. Tapi kalau punya orang dalam masa nggak bisa nikah? Dan yang bikin saya nggak habis thinking dan juga nggak masuk haikal, si Rina bukan lagi membuat regen untuk menilep BBM, melainkan sebuah drum-drum segede gaban ini agar lebih cepat menjadi orang kaya. Nilep BBM-nya ngotak dikit apa dah?
Nah, keesokan harinya makin gacor parahlah si Rina karena para warga tanpa henti mengantri demi mendapatkan seliter BBM supaya bisa standing di jalanan dengan menggunakan motor berhashtag hobi kami mahal. Namun berusaha gacor parah, si Yuna langsung mengajak Rina ketemuan, dimana saat sudah sampai di reruntuhan klan Uzumaki Bayu yang sangat rahasia, Yuna pun bercerita kalau ia sudah di lockoutkan dari tempat kerjanya akibat BBM yang diantarnya selalu kurang. Jadinya si Rina yang mendengar itu, ia pun mengancam dengan berkata seperti ini. Kalau misalkan kita nggak bisa menikah secepatnya, aku pengen kita putus. Ini Rina udah sakni parah kali ya, pengen cepet-cepet nikah. Hasil dengan ancaman yang brutal itu membuat otak si Yuna berpikir 1000 kali jauh lebih cepat dibandingkan cangkem doi kalian ketika marah, karena ia tiba-tiba kepikiran untuk mengepus dosanya lagi dengan cara menjual BBM oplosan. Wah, cuan ngalir, dosa ngalir, di neraka dapat penghargaan best couple penggebean dosa sepanjang sejarah. Kurang lengkap apalagi hidup ini. Di sore harinya mulailah mereka membangun bisnisnya dengan mencampurkan premium dengan pewarna sehingga terciptalah sebuah bensin Pertamax. Nanti kita campurin, terus kasih pewarna. Emang ya di film ini ada aja tipsnya. Nah, setelah melakukan tips dari Yuna, kini Rina pun sudah siap berjualan dengan teknik marketingnya ke Minion ini. Ya kalian dengar sendiri deh. Bensin yang kualitasnya oke. Rina jualan bensin apa minyak goreng sih? Bensin kualitas oke tuh yang mana? Setelah menjual ke Minion ini, datanglah si Galih dengan mengendarai motor berplat F, Fucek Boy, yang dimana ia meminta bensin dengan harga diskon ke Rina, mengira dirinya sudah menjadi cowok yang spesial di mata si Rina. Asik. Tapi si Rina yang hanya tersakni melihat ketampanan Yuna, ia pun awalnya menolak, tapi ujung-ujungnya mau-mau aja. Dan kejadian itu pun dilihat oleh Yuna yang secara otomatis menuntut untuk open war di sana, karena mengira Galih sudah berani menggoda calon bininya. Kalau kamu nggak bisa beli bensin, pergi dari sini. Buset, Yuna kalau ngomong suka isi efek kaca pecah ya. Kemudian di malam harinya, mereka pun mulai menghitung hasil cuannya yang include bersama dosa-dosanya. Lalu datanglah emak si Rina yang tanpa basa-basi, si Yuna langsung memamerkan uang tabungannya untuk meminang anaknya. Dan ini untuk biaya pernikahan mewah yang diinginkan Dina. Nikah mewah apaan, tabungan 11 juta cuy. Hasil si ibu yang tentunya setuju-setuju aja daripada anaknya jadi perawan tua karena kebanyakan memfilter para lelaki, tapi Rasanya seperti ada yang mengganjal. mic clip on-nya ketelen tuh bu, makanya kayak ada yang ngeganjel. Keesokan harinya seperti biasa, mereka berdua pun menangani antrean para figuran yang disuruh oleh sutradara untuk beli BBM, karena jika nggak mungkin mereka bisa kaya. Apalagi selesai menjual BBM, si Yuna langsung mengegas penggebean dosanya. Nah, kita bisa lihat di sini, awalnya Yuna menuangkan seliter premium lalu dicampurkan pewarna tekstil sehingga bisa tercipta sebuah racikan BBM super kencang dan mantap kualitas oke, yang Yuna klaim bisa membuat Rosie bangkit dari pensiunnya karena ada lawan baru di jalanan. Mau tahu seperti apa kencangnya racikan BBM Yuna? Kenceng banget bukan? Kala itu karena saking kencangnya BBM racikan si Yuna sampai membuat Minion ini hampir standing dan menggedik sebuah beton. Kalau ini nggak hampir tapi udah kejadian. Hasil, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minion ini pun harus pensiun dari kehidupannya. Di sisi lain ada Galih yang sedang mengantar customernya, yang dimana si customer menyuruh Galih untuk standing tapi Galih tak juga bisa-bisa. Jadinya customernya pun meminta untuk turun lalu mencari ojek lain yang bisa memperlihatkan jiwa hobi kami mahal secara real di depan matanya. Untungnya nggak kecelakaan. Nah denger tuh, jangan standing-standing di jalan ya guys. Nah malam harinya motor si Galih pun ngambek karena nggak bisa dipakai standing. Beruntung ada tukang bengkel yang mencoba mengecek keadaannya dan sungguh tidak manu akal sekali di sini karena secara belak-belakan ini montir mengatakan seperti ini. Kenapa motor saya bisa jadi rusak kayak gini ya mas? Kayaknya sih pakai bensin oplosan ini mas ya. Dari sekian perintilan motor, si Minion ini bisa-bisanya langsung mengklaim ke bensin oplosan. Di sisi lain ada lagi sebuah kejadian di mana motor begunal ini mati dan muncullah efek api-api pengelasan yang tiba-tiba motor begunal ini pun meletup bagaikan ledakan bom atom Hiroshima Nagasaki yang tentunya langsung membuatnya knockdown. Kemudian karena kejadian ini membuat para warga langsung menggibah tentang keluh kesahnya mengenai motornya yang
Kenapa coba bisa-bisanya serempak rusak? Ini semua kasusnya sama sih. Semua motor udah mogok. Dari dulu kemana aja cuy? Kenapa baru sekarang barengan keluar sakit motornya? Emang kalian pada beli bensin di mana sih? Tuh kan punya indera keenam kayaknya mereka. Bisa tiba-tiba tahu gitu penyebabnya bensin. Padahal perintilan motor kan banyak ya. Nah, gibahan itu pun didengar secara live oleh Ibu Rina dan di malam harinya mulailah ia menanyakan ke anaknya yang tentunya dengan kekuatan cangkem VOC, si Rina mampu membuat yang nggak ada menjadi nggak ada. Iya, nggak mungkin kamu berbuat yang macem-macem ya. Tuh kan, sekali kena efek cangkem VOC, pikiran negatif seketika berubah jadi positif. Keesokan harinya seperti biasa mereka berdua mengeluarkan mesin semprot penghasil cuannya karena kata si Yuna, Minggu depan keluarga saya akan ke rumah ibu untuk melamar Dina. jadinya mereka pun harus kerja lebih giat lagi agar bisa memenuhi goalsnya untuk menikah. Sementara sang ibu yang mendengar itu tentunya ia langsung bersih-bersih, menyapu bahkan menyikat habis daki-daki yang menempel di lantainya. Namun saat akan membersihkan sarang Spiderman, si ibu pun datang ke gudang untuk mengambil sapu panjang. Dan sungguh terkejutlah ia, ternyata selama ini gudangnya dipakai untuk penggebean dosa, meracik BBM dengan kualitas oke yang bisa menambah akselerasi motor sekencang Ninja H2R. Ini mak tinggal di rumah tapi baru ngeh kalau gudangnya dipakai GB dosa. Kok bisa? Hasil melihat anaknya sukses jalur neraka, sang ibu pun langsung berbacot ria dengan kalem ke si Rina. Dan mendengar bacotan itu, si Rina yang awalnya menjadi anak baik, santun berbudi pekerti yang luntur, seketika sifatnya langsung beda karena ia dengan kasarnya mendorong ibunya berharap sang ibu jatuh dan terbenetkan. Tapi beruntung itu gagal karena kuda-kuda ibunya begitu kokoh akibat sang ibu keseringan latihan Wing Chun dengan Dedi Kok Botak. Merasa sang ibu kalah demek, ia pun datang menemui Galih untuk meminta bantuan, di mana Galih ini langsung cus ke TKP dan berbacot ria sama seperti yang dilakukan Ibu Rina. Namun tetap saja bacotan itu tak bisa menembus pertahanan defense milik si Rina karena hatinya sudah 100% mendajalkan, jadi susah untuk disadarkan. Terlebih lagi karena Galih udah tahu kalau Yuna dan Rina adalah pasangan hidup sedajal, Yuna pun langsung datang ke Battleline of Dawn, di mana saat Galih ingin pergi ke Pertamina untuk membeli bensin dengan jerigen besar, ya padahal aslinya nggak boleh. Ia pun langsung mengejarnya dan melakukan jurus senggol dong. Hingga si Galih pun harus disetubuhi dengan motornya sendiri. Beruntung kala itu ada 2 minion yang memisahkan kawin silang itu. Dan akibat kejadian ini, Ibu Rina langsung cus ke TKP karena kebetulan Galih merupakan tim skuadnya dalam melengsarkan pendajalan yang dilakukan oleh anaknya. Buset, kayak tahun 98 aja. Nah, di rumah sakit dengan kondisi tangan dialiri cakra melalui selang bensin. Aneh ya, nyungsep di aspal, tangan pakai diimpus segala. Galih pun diwawancarai oleh 2 minion ini kenapa bisa sampai disetubuhi dengan motor. Hasil si Galih pun harus jujur bahwa di kampung mereka terdapat pasangan serasi yang saking serasinya sampai melakukan GB dosa bareng-bareng. Mendengar itu otomatis otak 2 minion ini langsung konek siapa yang dimaksud. Lu tenang di sini. Kita selesai. Lu tenang aja, Lih. Asik, sok-sokan nyuruh tenang. Sampai di sana paling juga kena mental. Namun sebelum digeprek oleh satu squad game 2 bit, si Yuna terlebih dahulu udah mendengar rencana mereka. Jadinya ia pun langsung menyembunyikan barang bukti, seolah-olah tak ada tempat untuk penghapusan dosa di rumahnya. Dan tentunya rencana itu berhasil karena saat para squad berflicker ke rumah Rina yang diketuai oleh bapak ini. Ada buktinya nggak? Jangan nantang ya. Asik, ganas bener bapak ini. Mereka pun langsung menggerebek gudang si Rina, tapi ketika di TKP mereka hanya bisa pelangap-pelungu seperti NPC GTA. Karena bukannya geledah sana sini, mereka hanya diam sambil mengatakan, Bahan buat ngoplosa juga nggak ada. ya ilah, cari itu pakai tangan bang, bukan pakai mata doang. Nah, karena para squad ini mager untuk ngeledah dan hanya bisa ngomong geledah-geledah doang tapi nggak dilakukan, ya mirip-mirip seperti janji-janji manis para, ya itu dah. Jadinya mereka pun harus lock out dari sana sebelum Yuna memanggil satu squad batalion untuk menangkap mereka. Di sisi lain, dengan kondisi pipis habis meet and greet dengan aspal, Galih pun didatangi oleh Yuna dengan stack 500, namun beruntung, kejadian itu berhasil di stop oleh Barbarian King ini yang kebetulan bertugas di sana. Kemudian berita penggerebekan Yuna ke rumah sakit itu pun sampai didengar oleh para anggota skuad Galih, di mana mereka langsung berusaha mengasut Pak RT agar mau ikut serta dalam misi pengdeletan Yuna.
Tapi Pak RT yang tentunya diberi akal serta budi pekerti yang tidak luntur oleh sang sutradara, ia pun lebih memilih jalan tengah dengan mendatangkan polisi ke rumah si Rina. Kala itu dua sejoli ini yang melihat ada dua anggota Point Blank rumahnya, mereka pun langsung OTW ke gudang untuk menilap habis barang bukti, sehingga membuat para anggota Point Blank ini kesusahan mencarinya. Sementara di gudang saat akan membuang barang bukti, si Yuna malah kesliding lalu cosplay jadi mermaid. Tapi di sini tentunya si Yuna ingin berbagi bagaimana rasanya jadi duyung yang berenang di kolam bensin. Jadinya ia pun menarik tangan Rina hingga mereka berdua pun harus menyanyikan lagu dari Joshua. Setelah bernyanyi sambil cosplay jadi mermaid selama 10 jam, para warga pun akhirnya memiliki akal dengan datang ke gudang si Rina dan berhasil menemukan mereka berdua dalam keadaan tanpa nyawa sambil mengambang seperti di sungai. Terlebih lagi kala itu ada tembakan nuklir milik si bapak berkumis yang tak pernah dicukur sampai membuat tempat itu berisikan efek-efek yang memanaskan mata. Buset, udah tahu kebakaran malah staycation di TKP. Kala itu datanglah Pak Ustadz yang jiwanya merasa terpanggil untuk GB pahala. Apalagi saat Pak Ustadz datang, bisa-bisanya apinya langsung padam. Ini kan gudang bensin kan ya? Logikanya di mana api bisa padam dengan sendirinya? Ini bensin cuy, bensin. Nah, singkat cerita, saat dua begunal ini selesai dimandikan, para warga pun menambahkan Royco agar baunya bisa dihafal saat di neraka. Dan karena saking baunya mereka berdua, para warga pun menambah lapis kain kafannya agar hidung mereka bisa terselamatkan dari dunia ini. Mari kita bekerja pada rumah mereka. Kemudian saat penggiringan mereka ke liang lahat di sepanjang perjalanan, keranda Yuna pun mengecerotkan seliter bensin sampai para warga kepanasan karena tiba-tiba timbul efek kelap-kelip di sekitaran keranda. Terlebih lagi dari atas sebuah ulti dari Eudora pun muncul mendouble killkan mereka berdua sampai mati 2 kali. Buset dah, itu semburan naga COC cuy. Widih, apinya tiba-tiba seperti diserap ya. Ada pengguna Rinnegan ternyata. Dan karena kejadian ini membuat cangkem minion pun tak bisa dicontrol sehingga kata-kata di luar nalar pun harus diucapkan. Ngapat hidupnya, meninggal aja masih bikin susah orang banyak. Lemes banget cangkemnya ngomong. Nah, ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Johnson menjatuhkan muatannya berupa jerigen sehingga jerigen itu pun menggelinding seperti bola bowling yang lalu menggeprek jenazah si beban kampung. Saya nggak mau ikut, saya mau pulang aja Pak Ustadz. Loh, malah kena mental. Seketika niat GB pahala langsung hilang. Banyak bet lagi yang suren. Dan singkat waktu, karena durasi perlindungan mata saya semakin menipis, jadi kita langsung saja saat mereka sampai di pemakaman. Dimana saat membacakan doa, tiba-tiba tombak Moskov segede gaban pun runtuh, menjatuhkan dirinya dan sebuah efek yang spektakuler pun langsung tercipta. Auto dikremasi nggak tuh? Kita angkat dulu tiang listrik ini ya, rame-rame. Allah Akbar. Terus Pak, bismillah. Woi, nggak gitu juga konsepnya. Tiang listrik segede gaban gitu bisa-bisanya mereka angkat loh. Orang bawa aja harus pakai mobil. Kala itu karena pemakaman belum selesai tapi udah dikasih surprise, mereka pun mau tak mau harus berpindah makam hingga tengah malam. Ya karena jarak makam ke yang satunya harus nyebrang pulau. Dan yang bikin saya tercengengkan ketika tiba di makam, makamnya pun tiba-tiba mengeluarkan bensin. Ini bukan air. Ini bensin Pak Ustadz. Gila, untung banget ya. Auto nggak perlu beli bensin lagi dong, tinggal nyendok di pemakaman. Setelah menghadiahi bensin di pemakaman Yuna dan Rina, dari atas sebuah tembakan ulti pun menyerang makam mereka. Buset dah, Eudora murka. Alhasil makam mereka berdua pun mau tak mau harus dikremasi lagi karena ulti Eudora tanpa henti menembakkan petirnya. Wah, sungguh realistis banget ya guys. You have slain double kill. Triple kill. Savage. Oke, pesan immortalnya di sini, jika kalian seorang yang suka jual bensin oplosan, sangat diharuskan untuk belajar renang terlebih dahulu karena takutnya saat azab datang, bisa jadi kejadiannya sama seperti si Yuna dan Rina yang mati di kolam bensin akibat nggak bisa renang. Maka sebelum membuka usaha jual bensin oplosan, asallah skill renang kalian terlebih dahulu daripada kalian meet and greet dengan bau yang sama seperti Yuna dan Rina. Wow, pesan yang sangat sesat ya guys. Tapi intinya, stay wak-wak guys.